Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat untuk belajar ya. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 4. Yang mana kali ini kita masih di bab 5 ya. Bab 5 itu tentang segi banyak adik-adik sekalian ya, atau bangun segi banyak. Nah, di sini akan kita bahas soal penugasan di halaman 92. Ya, jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 4. Langsung saja ya, ini ya, ada soal. Sediakan 12 batang korek api atau potongan lidi yang sama panjang. Sebanyak 12 batang korek api dapat dibentuk menjadi bangun sebanyak seperti gambar di samping ini. Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak punya korek ya. Adik-adik sekalian, ini saya ganti dengan spidol ya. Sama ini spidolnya jumlahnya juga ada 12 ya. Kemudian nah, yang penting ini kita diminta untuk menemukan atau coba temukan sebanyak-banyaknya bangun segi banyak lainnya yang dapat dibentuk dari 12 batang korek api. Berarti dari 12 batang spidol ya. Jadi kita diminta untuk membuat bangun segi banyak ya, sebanyak-banyaknya. Yang kedua, gambarkan bangun segi banyak yang kamu temukan di buku latihanmu. Yang ketiga, tuliskan jenis setiap bangun tersebut, yaitu segi banyak beraturan atau tidak beraturan. Nah, ini contohnya. Oke. Di sini cukup saya akan berikan satu contoh saja, Dede ya. Atau 3 juga boleh. Oke, di sini. Nah, misalnya ini untuk segi banyak. Nah, ini ada 3 buah spidol. Nah, ini saya gabungkan seperti inilah ini. Ini menjadi bangun apa? Ini segitiga ya, segitiga sama sisi. Nah, ini termasuk salah satu contoh segi banyak yang beraturan. Nah, kemudian kalau segi banyak yang tidak beraturan, ingat ya, untuk segi banyak beraturan itu berarti memiliki 3 buah sisi yang besar sudut panjangnya sama dan sudutnya juga besar sudutnya sama. Kalau segitiga ini berarti 3 sisinya sama panjang, 3 sudutnya sama besar. Nah, kalau misalnya persegi, nah persegi saya ambil lagi berarti ya spidolnya, ada spidol yang keempat. Ya, seperti ini. Nah, ini persegi ya, berarti sisinya sama panjang ya, 4 sisinya sama panjang, 4 buah sudutnya juga sama besar. Lah, bagaimana ini termasuk segi banyak beraturan. Kemudian saya tambahkan lagi 2 spidol. Nah, ini saya geser ya. Ini nanti akan menjadi sebuah persegi panjang adik-adik sekalian. Nah, kalau persegi panjang, nah ini termasuk segi banyak yang tidak beraturan. Kenapa ya? Karena keempat sisinya tidak sama panjang, walaupun 4 sudutnya itu sama besar, yaitu 90 derajat. Tetapi termasuk segi banyak yang tidak beraturan karena sisinya tidak sama panjang. Nah, itu sedikit penjelasan. Selanjutnya di sini sudah saya gambarkan ya, sesuai dengan soal yang nomor 3. Adik-adik bisa dicoba ya dengan 12 lidi ataupun 12 korek api ataupun spidol juga tidak apa-apa ya. Ini tadi sudah saya sediakan. Silahkan adik-adik dicoba di rumah sendiri. Nah, intinya setelah kita praktekkan ini, nanti kita diminta untuk membuat seperti ini ya. Segi banyak beraturan, di sini saya sudah buatkan 4 buah segi banyak beraturan ya. Jadi semua sisinya sama panjang. Ini ada segitiga sama sisi ya, gambarnya seperti ini ya. Jadi panjang sisinya sama. Kemudian ada persegi, ada segi 6 beraturan, ada segi 12 beraturan. Jadi panjang sisinya ini sama semua ya adik-adik ya, setiap bangunnya. Nah, besar sudutnya juga setiap bangunnya sama ya, besar sudutnya sama, panjang sisinya sama. Itu untuk segi banyak yang beraturan. Nah, kemudian untuk segi banyak yang tidak beraturan ini saya gambarkan ada 4 buah bangun ya. Ada persegi panjang ya, seperti yang sudah kita praktekkan tadi ya. Jadi 4 sisinya tidak sama panjang walaupun besar sudutnya sama, yaitu 90 derajat, maka dia termasuk yang tidak beraturan. Jajar ginjang ya, juga sama, ini juga termasuk segi banyak tidak beraturan. Belah ketupat, kita lihat di sini belah ketupat, keempat sisinya sama panjang. Kenapa dia tidak termasuk dalam segi banyak beraturan? Karena besar sudutnya tidak sama ya, dia memiliki besar sudutnya yang berbeda walaupun keempat sisinya sama panjang. Maka
termasuk segi banyak yang tidak beraturan. Kemudian satu contoh lagi, misalnya trapesium, ini juga segi banyak tidak beraturan. Nah, jadi untuk soal penugasan ini intinya kita dibuat menggambarkan seperti ini ya. Untuk soal nomor 2 dan nomor 3 sekalian ini saya gambarkan dan saya kelompokkan. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal penugasan di halaman 92 ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya sekali lagi bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 4. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.